Baik, sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita awali terlebih dahulu dengan salam pembuka, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas A, akan mempresentasikan mengenai laporan yang telah kami buat terkait dengan OSI layer versus TCP/IP. Oke, sebelum kita memulai presentasi ini, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan saya, Igustiayu Tresna Dewi dengan NIM 21150510002. Lalu selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Putu Gede Masa Putra dengan NIM 21150510040. Perkenalkan, nama saya Guswa Gita Demasari dengan NIM 21150510054. Perkenalkan, nama saya Iko Marti Astana dengan NIM 21150510029. oke. Jadi pada presentasi kali ini ada beberapa subpokok bahasan yang kita akan perjelas atau akan kita bahas. Yaitu yang pertama mengenai penjelasan mengenai OSI layer dan TCP/IP, lalu perbandingan antara OSI layer dan TCP/IP, perbandingan antara TCP dan UDP, lalu perbandingan HTTP dan HTTPS, lalu kita akan membahas mengenai implementasi dan juga monitoring TCP/IP menggunakan WireSat. Oke, sebelum lanjut, saat kita menggunakan komputer untuk berkomunikasi, pernahkah teman-teman berpikir bagaimana sebuah email itu dapat dikirimkan oleh pengguna lain? Nah, padahal ini OSI layer adalah salah satu komponen yang berperan penting untuk mempermudah komunikasi dari jarak jauh. Pesan yang dikirimkan dari perangkat A dapat diterima oleh perangkat B di lokasi yang berbeda berkat adanya OSI layer. Kemarin kita sudah sempat membahas mengenai penjelasan terkait OSI layer. Mungkin teman-teman masih ingat, itu adalah sebuah standarisasi jaringan komputer yang memungkinkan setiap pengguna untuk berkomunikasi dari jarak jauh. Kepanjangan OSI layer itu sendiri adalah Open System Interconnection, di mana OSI layer ini tersusun atas 7 koneksi, yaitu Application Layer, Presentation Layer, Session Layer, Transport Layer, Network Layer, Data Link Layer, dan yang terakhir ada Physical Layer. Nah, selain ada OSI layer, ada pula model lain yaitu dinamakan dengan TCP/IP. Oke, kita di sini akan membahas lebih jauh mengenai TCP/IP itu sendiri. TCP/IP adalah kepanjangan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang merupakan suatu standar komunikasi data dalam jaringan komputer yang digunakan sebagai jembatan untuk proses pertukaran data antara perangkat dalam jaringan, di mana TCP/IP ini mempunyai 4 layer atau lapisan. Nah, dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ada lebih dari satu komputer yang tergabung dan berkomunikasi menggunakan TCP/IP. Komputer yang terkoneksi ini melalui protokol TCP/IP melaksanakan sharing data. Komputer yang terkoneksi TCP/IP juga berarti terkoneksi dengan internet. Nah, sudah dapat saya jelaskan tadi, ada 4 lapisan dari TCP/IP ini. Untuk yang pertama, sebentar. Dari keempat lapisan TCP/IP, yang pertama itu adalah application layer atau lapisan layer, di mana application layer ini berfungsi untuk perantara interaksi antar pengguna dengan sistem jaringan, yang mana layer ini mempunyai fungsi sama seperti layer application, presentation, dan juga session pada layer network model OSI. Nah, selain itu, lapisan ini juga merupakan lapisan terakhir dalam arsitektur TCP/IP yang berfungsi mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang digunakan pada jaringan.
Contohnya itu ada SMTP, FTP, NLTP, dan HTTP. Selanjutnya itu ada transport layer. Nah, transport layer ini memastikan komunikasi data dalam jaringan berjalan dengan baik dari ujung ke ujung. TCP/IP bertugas untuk mengatur pertukaran data, juga mengontrol aliran, multiplexing, dan handling. Pada TCP/IP, protokol yang dipergunakan adalah TCP dan juga UDP. Nah, untuk nanti juga kita akan membahas mengenai perbandingan antara TCP dan juga UDP. Lalu yang ketiga itu ada internet layer atau network layer, di mana pada layer ini setiap komputer dalam jaringan akan diberikan identitas, yakni IP address. Di mana IP address-nya akan berfungsi sebagai alamat, sehingga komputer dalam jaringan dapat dipasangkan satu sama lain dan pengirim data tidak salah alamat. Lanjut kita ke layer yang terakhir, itu ada network interface. Di mana lapisan ini memiliki bagian yang berinteraksi dengan hardware secara langsung. Dalam sebuah jaringan, hardware tentu memegang peranan yang sangat penting dalam mentransmisikan data berbentuk sinyal. Nah, mungkin itu adalah penjelasan atau pengenalan awal kita mengenai model TCP/IP. Untuk penjelasan-penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait perbandingan OSI layer dan TCP/IP. Nah, TCP/IP dan OSI model ini adalah protokol jaringan komunikasi yang paling banyak digunakan. Perbedaan utamanya adalah OSI layer merupakan model konseptual yang tidak praktis digunakan untuk komunikasi. OSI layer mendefinisikan bagaimana aplikasi dapat berkomunikasi melalui jaringan. Sebaliknya, TCP/IP banyak digunakan untuk membangun hubungan dan interaksi jaringan. Nah, protokol TCP/IP ini menetapkan standar di mana internet dibuat, sedangkan model OSI layer memberikan pedoman tentang bagaimana komunikasi harus dilakukan. Oleh karena itu, TCP/IP adalah model yang lebih praktis dibandingkan dengan model OSI layer. Nah, model TCP/IP dan OSI layer ini memiliki persamaan dan perbedaan. Kesamaan utama dari keduanya adalah dalam cara mereka dibangun, karena keduanya menggunakan lapisan, di mana TCP/IP hanya terdiri dari 4 lapisan, sedangkan model OSI layer terdiri dari 7 lapisan. Dapat dilihat pada slide bahwa OSI layer memiliki 7 lapisan layer, yaitu yang pertama dari application layer, presentation layer, session layer, ada transport layer, network layer, data link layer, dan yang terakhir yaitu physical layer. Sedangkan TCP/IP model hanya memiliki 4 layer, yaitu application layer, transport layer, internet layer, dan network interface layer. Lalu perbedaan antara model TCP/IP dan model OSI dapat dilihat dari layernya, yang dimana OSI layer menggunakan 3 lapisan, yaitu application, presentation, dan session. Lalu TCP/IP menggunakan 1 lapisan, yaitu application layer untuk mendefinisikan fungsionalitas lapisan atas. Yang kedua, OSI menggunakan 2 lapisan layer, yaitu physical dan data link layer untuk mendefinisikan fungsionalitas di lapisan bawah, sedangkan TCP/IP menggunakan 1 lapisan, yaitu physical layer untuk mendefinisikan fungsionalitas di lapisan bawah. Lalu pada ukuran header OSI itu adalah 5 byte, sedangkan pada TCP/IP itu adalah 20 byte. OSI ini adalah model generik berdasarkan fungsionalitas setiap lapisan, sedangkan TCP/IP adalah standar berorientasi protokol. OSI juga mengikuti pendekatan secara vertikal, sedangkan TCP/IP mengikuti pendekatan dengan horizontal. Di OSI, model dikembangkan terlebih dahulu dan kemudian protokol di setiap lapisan dikembangkan. Lalu sedang di TCP/IP, protokol dikembangkan terlebih dahulu, baru kemudian modelnya yang dikembangkan. Dan perbedaan yang terakhir yaitu OSI membantu menstandardisasi router, switch, motherboard, dan perangkat keras lainnya. Sedangkan TCP/IP membantu membangun koneksi antara berbagai jenis komputer. Itu tadi perbandingannya. Nah, OSI layer dengan
TCP/IP layer ini memiliki perbedaan yang cukup banyak. Hal ini disebabkan karena OSI layer dan TCP layer dirancang berbeda, walaupun pada dasarnya memiliki kegunaan yang cukup sama. Seperti yang disebutkan tadi, OSI layer memiliki 7 buah layer, yaitu physical layer, data link layer, network, transport, session, presentation, serta application layer. Sedangkan untuk TCP/IP layer hanya memiliki 4 buah layer, yaitu network, internet, transport, dan application layer, yang memiliki fungsi atau kegunaan yang berbeda-beda pada tiap layernya. Nah, TCP/IP layer ini merupakan suatu protokol spesifik yang bersifat khusus. Sedangkan OSI layer merupakan suatu protokol independen atau yang bersifat sendiri. Pada layer teratas yang digunakan oleh OSI layer adalah application, presentation, dan juga session layer yang digabungkan dalam satu layer. Sedangkan pada TCP/IP layer, pada bagian teratas hanya menggunakan satu layer, yaitu layer application. Semua standar yang digunakan pada suatu jaringan TCP layer ini bisa didapatkan secara percuma atau gratis. Istilahnya tidak berbayar dari berbagai situs di internet. Sedangkan pada OSI layer, untuk mendapatkan standar yang digunakan, harus membeli di situs pada internet yang menyediakan standar tersebut. Pada perkembangannya, OSI layer sedikit terhambat karena dia memiliki layer yang cukup banyak. Tidak seperti TCP/IP layer yang berkembang dengan baik karena hanya memiliki sedikit layer, yaitu hanya 4 layer. Nah, pada OSI layer, modelnya berkembang berdasarkan teori yang dimiliki. Sedangkan pada TCP/IP layer, modelnya dikembangkan setelah melewati tahap-tahap dan setelah diimplementasikan. Nah, TCP layer mengkombinasikan antara presentation layer dengan session layer dalam satu application layer. TCP/IP ini dirancang lebih sederhana daripada OSI layer yang hanya memiliki 4 layer saja. TCP/IP layer juga dirancang lebih kredibel karena protokolnya dan tidak ada network yang dibangun oleh protokol OSI layer tersebut. Baik, itu tadi perbandingan dari TCP/IP dan OSI layer. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas di bagian 3, yaitu perbandingan TCP dan UDP. Nah, itu yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Sekarang kita akan memperbedakan apa itu TCP dan UDP. Nah, adapun perbedaan dari TCP dan UDP tersebut terdapat 5 perbedaan. Nah, yang pertama, TCP atau Transmission Control Protocol menggunakan koneksi. Nah, sedangkan untuk UDP-nya atau User Diagram Protocol justru tidak memerlukan koneksi sama sekali atau connectionless. Nah, perbandingan kedua, TCP berfungsi saat sebuah pesan yang dikirimkan dari satu komputer ke komputer lainnya yang sedang melintasi internet. Kemudian sedangkan UDP tidak hanya sebagai protokol pengangkut pesan, tetapi UDP dapat pula meneruskan paket yang dikirimkan ke pihak lain sehingga tidak hanya berhenti di satu tempat saja. Nah, di perbedaan yang ketiga, TCP biasa diterapkan pada aplikasi yang menggunakan reliabilitas tinggi dan waktu transfer datanya yang tidak terlalu cepat. Nah, di mana aplikasi yang biasanya menggunakan protokol TCP ini adalah platform email dan status web. Nah, sedangkan UDP biasa digunakan pada aplikasi yang memerlukan transfer data yang sangat cepat seperti game, streaming, dan VoIP. Nah, sifat UDP ini Nersesi hanya mampu menjawab pertanyaan ringan dari klien. Nah, dan yang perbedaan keempat, pada proses pengiriman data, TCP mengatur ulang semua paket data dan memorinya sesuai dengan urutan. TCP juga mengecek seluruh paket yang dikirimkan apakah ada kerusakan atau tidak. Nah, UDP ini tidak mengatur ulang paket, dan jika ada permintaan eksternal, UDP akan meneruskan permintaan tersebut ke lapisan lain untuk dikelola. Nah, kemudian perbedaan yang kelima atau yang terakhir ini, TCP menggunakan 3 jabatan tangan atau three-way handshake, yaitu SYN atau Synchronization, ACK, dan SYN ke ACK dan ACK. Nah, untuk UDP tidak menggunakan handshake sama sekali. Nah, dari perbedaan mendasar tersebut, saat pengiriman data yang diterima dengan protokol TCP lebih terjamin karena tidak memiliki nomor urut.
dan akan dipulihkan apabila terjadinya kesalahan. Nah, sedangkan UDP tidak, karena inilah yang menjadi alasan mengapa UDP lebih cepat dari TCP. Kemudian next. Nah, ya. Kemudian three-way handshake. Three-way handshake ini merupakan sebuah cara untuk menggabungkan satu server dengan server lain atau server dengan klien. Di mana di dalam three-way handshake ini terjadi 3 proses. Nah, tujuan dari metode ini adalah agar dapat melakukan sinkronisasi terhadap nomor urut dan acknowledgement atau pengakuan yang dikirim oleh kedua belah pihak. Nah, berikut akan saya jelaskan proses dari three-way handshake ini. Yang pertama, user pertama atau klien dapat mengirim sebuah segmen TCP dengan mengaktifkan flag SYN atau synchronization kepada user kedua atau server. Nah, kemudian user kedua atau server akan menjawab permintaan tersebut dengan mengirimkan segmen berisi acknowledgement atau flag ACK dan juga synchronization kepada user pertama atau klien. Nah, pada yang ketiga, user pertama atau klien selanjutnya akan mulai sering bertukar data dengan user kedua atau server. Nah, sehingga metode three-way handshake ini digunakan karena faktor reliabilitas, yaitu adanya respon balik dari pihak yang akan diajak komunikasi dan dengan alat tersebut, maka dapat digunakan juga proses pengecekan akan kebenaran atau presentasi yang diterima, sehingga kecurangan saat presentasi dapat diminimalkan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita ke materi perbedaan dari HTTP dan HTTPS. Oke, lanjutkan. Pertama-tama, sebelum kita melakukan perbandingan antara HTTP dan dengan HTTPS, kita harus tahu dulu apa itu artinya HTTP dan HTTPS. HTTPS. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol merupakan sebuah protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk mendistribusi informasi antara server dan klien. Nah, server di sini yang dimaksud adalah jenis web server yang bentuk fisiknya jaringan komputer yang memiliki kapasitas penyimpanan data berskala besar. Seperti yang biasa kita tahu, setiap kita mengakses link itu biasanya pasti ada depannya itu antara HTTP atau HTTPS. Nah, sedangkan Hypertext Transfer Protocol Secure atau HTTPS merupakan hasil pengembangan dari versi HTTP sebelumnya, tapi HTTPS ini memiliki yang namanya keamanan yang lebih tinggi, yang membuat klien merasa aman dalam mengakses berbagai konten web. Protokol HTTPS ini dikembangkan langsung oleh perusahaan berbasis IT, yaitu Netscape Communication Corp. Nah, kita lanjut ke perbandingan-perbandingannya. Yang pertama ada tabel parameter HTTP dan HTTPS. Nah, untuk HTTP itu dalam keamanan dapat diretas dan dibaca oleh hacker, sedangkan HTTPS yang seperti saya bilang tadi, dia itu lebih aman, dia data tidak dapat dibaca oleh hacker. Selanjutnya ada di port. HTTP itu memiliki port 80 dan HTTPS memiliki port 443. Selanjutnya ada kegunaan. HTTP ini cocok untuk website berbasis informasi seperti blog dan berita. Kenapa begitu? Karena di website berbasis informasi seperti blog dan berita itu tidak memiliki yang namanya database yang riskan, tidak perlu adanya keamanan. Jadi database-nya itu tidak berisi informasi-informasi yang rahasia atau apa namanya, tidak untuk dicerna oleh publik gitu. Selanjutnya ada HTTPS, itu ideal untuk website yang menyimpan informasi penting seperti KTP dan kartu kredit. Nah, ini seperti informasi seperti KTP dan kartu kredit itu kan sangat perlu kejaga keamanannya. Jadi lebih baik menggunakan HTTPS daripada HTTP. Selanjutnya ada di protokol. Nah, protokolnya itu HTTP beroperasi di level TCP atau TCP/IP. Selanjutnya ada HTTPS
itu tidak memiliki protokol tersendiri. Selanjutnya ada validasi domain. HTTP itu tidak memerlukan SSL. HTTPS memerlukan sertifikat SSL untuk menjamin secure-nya itu. Selanjutnya adalah implementasi TCP/IP. Nah, di sini saya menggunakan yang namanya aplikasi Wireshark dan saya ingin mengimplementasi atau memonitoring dari website HTTPS. Oke, sekarang saya coba buka Wireshark-nya dulu. Nah, oke, udah terlihat. Nah, karena di laptop saya menggunakan WiFi, saya pilih WiFi. Nah, selanjutnya saya akses browser. Di sini saya menggunakan Chrome. Oke. Pertama-tama kita tahu HTTP itu untuk menggunakan transfer dokumen dan web dalam sebuah browser. Jadi dan itu tidak secure gitu. Coba sekarang saya gunakan yang namanya link yang ini karena dia HTTP. IP-Go ID. Sebelum itu, mohon maaf. Sebelum itu kita Wireshark-nya udah aktif. Oke. Kita akses IP-Go ID-nya. Nah, bisa terlihat di sini websitenya. Pada itu saya akan ke Wireshark lagi untuk nge-screening. Oke. Nah, di sini karena kita karena banyak jaringan yang masuk dan keluar, kita filter dengan HTTP di filter box. Nah, masuk di sini, tapi sebelum itu kita gunakan masuk CMD dulu. Apakah sudah terlihat ya CMD-nya? Sepertinya udah. Oke. Sudah, Dar. Oke, kita cek pertama IP kita sendiri dengan menggunakan IP config. IP config. Nah, IP config karena menggunakan yang namanya WiFi, IP address-nya adalah nih. IP address dari WiFi ke port laptop 192. Jadi kita kopas saja, masukkan IP source src. Nah, ini masuk, kita testing dulu ke lipi.go ID-nya biar tahu berapa IP address-nya dia dari websitenya. 4 tadi gini. lipi.go.id. Nah, ini terlihat di sini, ini IP address dari lipi.go ID-nya 203.106.160. Nah, yang ini dia. Oke, lanjutkan. Yang pertama-tama itu ada di pertama kita lihat karena di sini kita melihat implementasi dari TCP/IP. Kita lihat pertama di network interface. Network interface itu jika di OSI layer itu ada physical dan data link. Nah, physical layernya ada di sini, Ethernet. Dan data linknya itu ada di sini destination dan source. Bisa dilihat di sini. Dengan destination yaitu tenda tag 080100 dengan MAC address 58 D9 D5 08 0100. Nah, di sini adalah destination atau source dari saya, bukan source dari WiFi saya. Jadi itu menggunakan router tenda. Lanjutnya masuk ke source Liteon T, ini MAC address dari website tadi. Lanjut ke internet. Internet protokolnya ada di sini. Internet protokol version 4, source, dan lain-lain. Different service ada total lengthnya 625 dan identification 0 kali E689. Lanjut ke
transport. Nah, transport atau TCP-nya. Kita karena di sini menggunakan HTTPS tadi yang saya bilang HTTP itu destination port-nya 80. Sudah terlihat di sini berarti benar. Oke, lanjutkan dengan ke application layer, yaitu yang di sini dipakai adalah HTTP. Bisa dilihat di sini juga HTTP menggunakan, nah dalam HTTP ini ada 3 metode. Yang pertama itu get, post, dan put. Get itu untuk melakukan request ke dalam web, ke put sama post itu digunakan untuk ngupdate yang ada di webnya tersebut. Nah, di sini karena saya mengakses saja, itu saya request gitu, request view dari server. Jadinya get. Connection. Nah, di sini bisa dilihat hostnya adalah lipi.go.id seperti yang tadi, seperti nama websitenya, domain websitenya. Nah, semua bisa kita lihat di sini dan ini frame, dan frame itu adalah segalanya gitu yang disingkat. Ada interface dan lain-lain. Section number berapa. Nah, di frame itu dipersingkat. Oke. Itu saja dari monitoring HTTP menggunakan Wireshark. Saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok 5 mengenai TCP/IP. Mungkin itu adalah akhir dari presentasi. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.